kembali lagi di podcast Dialog Etika bersama aku, Ica. Nah, kali ini Ica nggak sendirian sih. Kali ini Ica bersama Arich. Halo Arich. Teman-teman. Nah, kita juga kedatangan seorang tamu, ya. Tamu beliau ini luar biasa. Beliau ini seorang psikolog dan juga praktisi analisa tanda tangan dan juga seorang trainer public speaking. Kita panggil aja Bunda Dian Rizky. Halo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, podcast kali ini itu dalam proyek profil penguatan pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan fokus pemahaman etika. Oke, Arich, pernah nggak ke pasar? Pernah, sering banget sama orang tua. Baru kemarin. Berarti pernah lah ketemu sama hal-hal yang nggak wajar gitu. Dalam kutip nggak wajar ya, sering banget, banyak banget kasus-kasus yang ditemuin ya pasti. Kayak contohnya ada orang yang beli buah gitu kan. Nggak beli sih, baru pegang-pegang buah gitu, kayak alpukat atau tomat, dipencet-pencet sampai rusak, tapi nggak jadi dibeli. Ih, kok nggak jadi dibeli? Kamu udah pegang? Iya, soalnya udah rusak, bilangnya nggak layak dibeli. Padahal yang rusak kan yang megang Dia sendiri. Bener. Kalau aku itu pernah sih ketemu sama orang, bukan ketemu sih, ngobrol sama pedagangnya. Itu katanya dagangannya sering dicuri. Parah banget sih, ya kan? Rugi ya kan? Rugi mesti. Menurut kamu gimana sih orang-orang yang kayak gitu tuh? Orang-orang kayak gitu nggak baik. Iya benar, nggak baik. Tidak baik. Melanggar norma etika. Iya benar. Menurut kamu kenapa sih orang-orang kok bisa sampai nggak beretika gitu? Waduh, itu pertanyaannya agak berat ya, tapi mungkin bawaan dari keluarga, kan? Bawaan dari keluarga bisa. Bisa kan? Tapi kamu tahu gak sih etika itu apa sebenarnya? Waduh, kalau etika lebih lanjutnya aku belum tahu nih. Wah, kalau gitu, kita kan punya bintang tamu ya kan? Iya benar. Oke, kita tanya ke yang lebih tahu ya kan? Oke, Bunda Dian Rizky, bagaimana pendapat Anda tentang apa itu sih etika? Etika ya? Etika itu kan sesuatu atau norma, aturan yang mengatur perilaku orang. Itu etika. Nah, kalau kesadaran etika itu cara orang mengevaluasi bagaimana ya nilai-nilai etika tersebut bisa diterapkan pada permasalahan orang tersebut gitu. Jadi kalau kesadarannya rendah, berarti dia mengevaluasi tentang nilai-nilai apa yang mau diterapkan dalam hidupnya juga rendah gitu. Oh, gitu. Nah, kesadaran etika. Aku penasaran sih, kesadaran etika. Bagaimana orang mendapatkan kesadaran etika itu? Gini, kesadaran etika kita balik tadi ya. Etika itu sendiri kan yang mengatur ya, gitu, norma atau aturan. Nah, kalau bicara tentang aturan, tentunya kita kan nggak ucuk-ucuk langsung Ica, Arich langsung besar gitu kan. Pasti kan dulu tuh dilahirin dulu sama ibu gitu kan. Kemudian jadi bayi, dari bayi kemudian jalan, kemudian jadi anak-anak, kemudian baru remaja, dewasa. Artinya setiap orang itu ada proses dalam hidupnya. Gitu. Nah, proses di awal ya kan dari oek-oek lahir itu kan siapa yang ngasih aturan biasanya? Orang tua. Misalnya kamu bayi, sini udah 2 jam. Berarti harus minum ASI. Ya kan? Siapa dulu? Ibu. Jadi aturan itu diawali dari mana? Dari keluarga, dari orang terdekat, terkhusus dari mana kalau kita lahir? Dari ibu. Gitu. Jadi aturan-aturan itu dibentuk berdasarkan kebiasaan dari mana ya? Awalnya dari keluarga. Nah, kan dari keluarga kan mesti, walaupun orang nggak punya keluarga tapi punya wali gitu kan misalnya. Kok bisa orang walaupun sudah sama keluarga yang hebat lah, orang bilang hebat gitu, tapi mereka itu masih kurang beretika. Pernah nggak sih ketemu yang kayak gitu? Oh, sering. Iya, sering. Yang kayak ngeremehin orang gitu kan, bener. Padahal keluarganya terkenal beretika gitu. Iya, berarti kan begini, kalau di keluarganya beretika gitu, terus ternyata dia dalam kehidupannya tidak beretika atau kurang beretika atau kesadaran beretikanya rendah, artinya ada konflik. Iya dong. Pasti ada konflik. Pasti ada konflik. Nah, konflik apa nih yang terjadi?
Nah, kalau sampai mencuri bisa jadi dia konflik ekonomi, kan begitu. Tuntutan dari lingkungan yang mendesak itu lebih tinggi dibandingkan etika yang diajarkan keluarga. Jadi pada saat manusia itu bertumbuh, berproses gitu kan. Nah, dari remaja kemudian jadi dewasa, itu kan ada tuntutan, kemudian ada tuntutan dari lingkungan. Nah, seberapa besar tuntutan ini punya peran gitu ya. Walaupun contoh begini, tadi ya kasus di pasar, etikanya sebenarnya dia orang yang sopan, ya kan, punya naluri berempati kepada orang lainnya tinggi. Tapi karena dia tidak bekerja, dia seorang bapak misal atau seorang ibu, dia tidak bekerja, suaminya tidak bekerja, kemudian anaknya butuh makan, ya kan, butuh makan, butuh uang untuk makan, butuh beras gitu. Nah, dia harus berbuat apa? Pada saat dia tidak punya pekerjaan, artinya tuntutan untuk mempunyai makanan itu lebih tinggi, punya uang lebih tinggi, kan gitu. Nah, disitulah konflik batin yang prioritasnya apa. Kalau dia memilih untuk, oke, kita menubruk norma-norma yang ada, ya sudah, terjadilah pencurian, kan gitu. Ya, jadi hati nurani udah nggak ada lagi nih. Kan salah satu komponen etika kan hati nurani itu, gitu. Ya, jadi sudah nggak ada, udah ditubruk. Nah, terus gimana nih kalau sudah ditubruk, kan gitu? Iya nggak? Kalau sudah ditubruk ya udah hancur. Nah, sekarang kan kita punya peran sebenarnya. Selain keluarga, lingkungan punya peran nih. Ya omong soal lingkungan ya, itu sering ketemu anak kecil, orang tuanya udah ngajarin baik-baik, cuman karena kena HP itu contohnya itu banyak yang nggak baik gitu, akhirnya terpapar dan jadinya aneh-aneh lah anak-anak gitu, ngomong kasar gitu ya. Kayak gitu. Iya, sebenarnya kan begini, kita tadi ya, saya jabarkan bahwa setiap orang itu pasti berinteraksi dari dia lahir sampai dia mati, itu pasti berinteraksi dengan manusia lain gitu. Jadi artinya kan tetap tuh Arich ya, kita tetap mau kita di keluarga itu punya aturan yang ditanamkan, pada saat dia bertumbuh dia pasti berinteraksi lagi dan proses belajar lagi. Gitu ya. Tapi sekarang kontrolnya gimana nih? Gitu. Kalau misalnya anak-anak, dia main HP, dia banyak hal yang bisa dia dapatkan dari pembelajaran dari YouTube, dari misalnya dari apapun ya, dari media sosial yang ada. Tapi pada saat kontrol keluarganya bagus, tetap itu akan jadi hal yang baik gitu. Dan yang perlu diingat lagi bahwa manusia itu ada yang namanya golden age. Golden age apa itu? Jadi ada masa-masa memang keemasan, di mana itulah yang jadi pondasi seorang manusia itu nanti akan seperti apa ke depannya. Gitu ya. Jadi pada saat kapan nih 0 sampai 7 tahun. Nah, masa-masa ini nih norma apa yang ditanamkan? Memang mungkin saja gini, orang tuanya, ibunya ngomongnya sopan, tapi konflik antara ibu dan bapaknya lebih besar, yang dilihat yang mana yang jadi pembelajaran? Konflik sih. Gitu. Jadi nggak bisa juga bilang bahwa norma sudah, ibunya nih kelihatannya sudah sopan, bapaknya sudah sopan, nggak pernah mencuri, soleha, tapi nggak begitu juga ya, gitu. Kalau ternyata dalam kesehariannya berkonflik dan itu direkam oleh anak, itu yang terbesar sebenarnya. Kasihan anak-anak yang hidup dalam konflik itu. Iya, nanti ada kelas saya. Wah, promosi. Kelas saya gitu. Jadi ada yang namanya, kenapa konflik orang akhirnya memutuskan prioritasnya dia mencuri, artinya selain dia punya pandangan bahwa mungkin saja bahwa ini bisa ditoleransi, yang kedua dilihat dari sudut pandang hukumnya. Iya dong, etika ini kan bicara tentang hukum juga. Kalau misalnya dia berani menubruk, artinya kan ada hukum yang ditubruk juga nih. Nah, sekarang tinggal aparat keamanannya bisa nggak gitu jalankan. Yang jadi korban mau nggak ngelapor, kan gitu. Biasanya nggak mau ambil pusing kalau di pasar, lapor ke polisi gitu ya, kan dia panjang cerita, udahlah mendingan aku rugi kan gitu. Iya, korban biasanya gitu, kasihan. Jadi tugas, kalau menurut saya itu tugas kita semua ya, Ica, Ari, saya gitu ya, untuk memberikan kesadaran tentang etika itu penting memang. Gitu. Yuk tingkatkan empati gitu kan, kasihan paling dunia berapa. Kok gitu kan, bukannya kamu.
Ya, diawali dari mana? Sama-sama dengerin. Iya kan? Sama-sama dengerin. Diawali dari mana? Kalau menurut saya diawali dari diri kita sendiri dulu. Dari diri sendiri. Iya. Gimana itu caranya dari diri sendiri? Iya, diri kita sendiri. Kita sudah tahu hal tersebut hal yang tidak baik secara etika, secara norma tidak baik. Artinya kita mulai dari diri kita dulu. Oke, kita menjalankan hal yang benar dulu. Gitu. Terlepas orang itu benar atau tidak, kita hanya menyampaikan, paling kita mengingatkan. Tapi kita bisa ngontrol orang nggak? Enggak. Secara prinsip tidak. Jadi dari kita dulu. Dari diri kita Dari masing-masing kita ya. dulu, kemudian dari orang terdekat kita sampaikan, nanti akan kan ibaratnya kayak ini ya, dari satu mulut ke mulut yang lain. Iya benar. Jadi dari kita dulu, kita sudah tahu itu tidak baik, jangan dilakukan. Benar. Wah, diskusi yang menarik sekali Bunda. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas dan kita harus segera menutup sesi kita hari ini. Sayang sekali. Terus kita nambahin dikit ya, kesimpulannya itu etika itu dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing. Jadi mari kita menjadi generasi yang beretika. Mari kita jadi generasi yang beretika karena etika dimulai dari diri kita sendiri. Iya, nggak apa-apa. Diri kita masing-masing, benar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.